Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Semoga semuanya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama dengan Ustazah Endang akan menjelaskan materi tentang bangun ruang. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Benar sekali, ruang angkasa. Ruang angkasa itu adalah sebuah ruangan yang ada meteor, ada bintang, ada matahari, ada bumi, kemudian ada astronot. Nah, ini disebut dengan ruang angkasa. Berikutnya, perhatikan gambar di depan. Ini adalah ruang kelas, namanya ruang kelas. Di dalam ruang kelas tersebut terdapat apa saja anak-anak? Ada papan tulis, ada pintu, ada papan pengumuman, ada jam dinding, ada globe, ada almari, ada meja, ada kursi. Nah, itu disebut dengan ruang kelas. Jadi di dalam ruang kelas itu ada isinya. Isinya adalah berbagai macam benda-benda yang ada di dalam kelas, seperti di kelas kalian. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan bangun ruang, anak-anak? Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang atau isi dan dibatasi oleh sisi-sisi. Contoh ruang kelas itu dibatasi oleh sisi yang berbentuk tembok, ya. Ada tembok. Ini adalah sisinya. Supaya kalian lebih paham lagi, Ustazah membawakan contoh benda-benda atau bangun ruang yang harus kalian tahu. Bangun pertama yang harus kalian tahu adalah bangun kubus. Nah, kubus. Nih, Ustazah bawakan contoh kubus. Nih, anak-anak. Nih, sisi-sisinya. Kemudian yang kedua adalah balok. Balok. Ini Ustazah bawakan balok. Nih, ya. Kemudian yang ketiga tabung. Ini Ustazah bawakan bangun tabung. Nih, berbentuk. Kemudian yang terakhir adalah bola. Ini bola. Nah, mengapa benda-benda ini disebut bangun ruang? Karena benda-benda ini memiliki ruangan. Ini ruangannya. Ruangan ini apakah bisa diisi, Ustazah? Bisa. Ustazah membawakan contoh air yang ada di dalam gelas. Ustazah tuangkan. Nah, bisa diisi. Jadi tabung ini termasuk bangun ruang. Begitu pula dengan bangun yang lainnya, anak-anak. Nah, ya. Sekarang Ustazah mau menjelaskan materi berikutnya, yaitu contoh-contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat bangun-bangun itu, anak-anak? Gelas, kemudian rubik, kemudian globe atau tiruan bentuk bumi, bola, dan almari. Nah, siapa yang tahu bangun apakah ini? Dijawab sendiri ya di rumah ya, anak-anak. Kemudian bangun apakah ini? Termasuk bangun ruang apakah ini? Termasuk bangun ruang apakah ini? Akan kita jawab di materi berikutnya. Nih, contoh apa anak-anak? Contoh apa anak-anak? Gambar apa? Dadu, pinter dadu. Kalau yang ini gambar apa anak-anak? Kotak tisu. Nah, siapa yang tahu bangun apakah ini? Pinter, ada yang bisa menjawab, yaitu bangun kubus. Coba kita perhatikan, mengapa kok bisa disebut bangun kubus, anak-anak? Coba kita perhatikan ya.
Nah, bangun kubus memiliki sisi yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia memiliki sisi yang berbentuk persegi sejumlah 6. Sisinya sama. Bagaimana dengan dadu dan kotak tisu ini? Apakah dia memiliki sisi yang sama? Ya, pintar sekali. Berikutnya, sudah punya almari dan kotak pensil. Coba kalian perhatikan, bangun ruang apakah yang sama seperti dengan almari dan kotak pensil? Balok, pinter, semuanya hebat. Sudah bawakan contoh balok. Nah, ini anak-anak. Jadi bangun balok itu memiliki dua bangun datar yang berbeda. Apa saja? Ini yang berbentuk persegi dan satunya berbentuk persegi panjang. Kita ambilkan berbentuk persegi panjang. Apakah sisinya sama anak-anak? Apakah sisinya sama? Tidak. Kalau bangun ruang balok itu sisinya tidak sama. Ada yang berbentuk persegi panjang dan ada yang berbentuk persegi, sehingga bentuknya lebih memanjang. Ya, sudah. Berikutnya, gelas dan timba. Ini sudah bawakan gelas. Ya. Bangun ruang apakah yang sesuai dengan benda ini? Ada yang tahu? Pinter. Bangun tabung. Nah, gelas dan timba merupakan bangun ruang tabung. Mengapa disebut bangun ruang tabung? Bagaimana cirinya ya anak-anak? Saya bawakan contoh tabung. Nih, tabung terdiri atas 2 buah lingkaran sebagai tutup dan sebagai bawahnya. Nah, berbentuk lingkaran. Gelas juga memiliki tutup yang berbentuk lingkaran dan alas yang berbentuk lingkaran, sehingga gelas ini disebut bangun ruang tabung. Nih, berikutnya bola dan globe. Siapa yang tahu bangun ruang apakah yang sesuai dengan bola dan globe? Bangun ruang bola, pinter. Nah, mengapa bola dan globe disebut bangun ruang bola? Coba kita perhatikan bentuk bola dan nih, berbentuk lingkaran dan di dalamnya ada ruangnya. Ya. Nih, contohnya. Nah, alhamdulillah materi bangun ruang sudah selesai. Jazakumullah, semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini. Coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Kalian pilih mana yang termasuk bangun ruang balok, mana yang termasuk bangun ruang kubus, mana yang termasuk bangun ruang bola, dan mana yang termasuk bangun ruang tabung. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di rumah kalian. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.